semakin saya belajar, semakin saya hilang kepercayaan saya, semakin hilang juga iman saya terhadap apapun itu, terhadap the concept of God itself itu menjadi sangat buram bagi saya. Dulu awalnya saya itu tertarik dengan Islam tuh waktu masa pandemi. Jadi waktu kita mulai digerakkan pakai masker gitu, rajin cuci tangan gitu ya, terus nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah akan mengupas tentang bagaimana seorang mu'alaf, seorang duo mu'alaf Sri Kandi Indonesia yang dulunya dari Kristen pindah ke Islam, yaitu Dr. Gigi Karissa dan Jesselyn. Nah, dua mu'alaf ini merupakan mu'alaf cerdas. Keduanya masuk Islam bukan karena ajakan temannya yang Muslim ataupun mimpi yang seolah-olah dari Tuhan, ataupun ingin kawin, ataupun karena harta. Tapi keduanya adalah orang atau wanita yang cerdas, yang benar-benar mengkaji agamanya dengan akal sehat dan iman, serta dia merasa bahwa dengan logika nalar yang sehat dan mengkaji agamanya akan menemukan kebenaran yang sejati. Nah, ternyata kedua mu'alaf ini dia melihat fenomena di kitab sucinya, bahkan melihat fenomena di umat lain, umat Islam. Nah, akhirnya mereka masuk Islam dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Nah, dua mu'alaf ini, yang pertama adalah Dr. Gigi Karissa. Kita sudah tahu bahwa Dr. Gigi Karissa ini seorang mu'alaf cerdas, seorang dokter gigi. Nah, dia masuk Islam karena melihat di Islam ternyata ketika masa pandemi harus bersih, menutup wajah, berwudu. Nah, itu semua adalah menghindari berbagai penyakit. Sehingga Dr. Karissa merasa terpanggil, merasa ingin tahu. Akhirnya dia mempelajari hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya datanglah hidayah Allah. Nah, begitu juga Jesselyn yang baru mu'alaf sekitar 3 minggu yang lalu. Nah, Jesselyn ini seorang penyanyi gereja, seorang pianis gereja yang terkenal ya, yang dia memiliki logika sehat. Dia merasa hampa dengan agamanya yang dulu, yaitu Kristen. Mereka ke gereja, mereka sebagai wakil dia sebagai pianis, tapi hati mereka belum nyatu dengan pemahaman Yesus sebagai Tuhan. Nah, makanya Jesselyn ini dia mencari kebenaran berdasarkan logika dan imannya. Nah, iman yang dipahami oleh Jesselyn adalah iman yang terbangun berdasarkan awalnya logika sehat. Ketika logika itu mentok, nah itulah baru iman yang sebenarnya. Nah, akhirnya Jesselyn itu mencari, dia menyengaja membuka-buka Geraha Mu'alaf. Akhirnya menemukan itu Geraha Mu'alaf, menemukan Mu'alaf Center Hagia Sophia yang merupakan pendirinya adalah mantan pendeta yang sudah mu'alaf, yaitu Moko Ginta dan juga Ustadz Ipung. Nah, disitulah Jesselyn membagi cerita kehidupannya. Kenapa dia memeluk Islam? Karena merasa bahwa ingin menemukan satu Tuhan yang utuh. Karena mereka mengkaji di Bible, itu merasa hampa hatinya, tidak menemukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang dipandang oleh Jesselyn di dalam agamanya sebelumnya itu adalah konsep-konsep perspektif manusia. Nah, begitu juga Dr. Karissa. Akhirnya dua mu'alaf ini berpadu sebagai Sri Kandi Mu'alaf Indonesia yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jarang ya, ketika orang pindah agama, biasanya ada karena mimpi yang seolah-olah itu datangnya dari Tuhan, padahal itu bisa aja halusinasi seseorang. Bisa aja karena diajak temannya, karena iman agamanya lemah, ataupun karena harta, ataupun karena pernikahan. Nah, dua mu'alaf cerdas ini, atau kita katakan Sri Kandi Indonesia yang dulunya Kristen,
mencari Islam dan menemukan Islam sebagai agamanya yang akan dilaksanakannya atau dipraktikannya secara kafah. Mudah-mudahan baik Jesselyn maupun Dr. Karissa merupakan insan wanita Kartini Mu'alaf Indonesia yang mengkaji agama berdasar pada kenyataan yang ada di dalam kitab sucinya serta faidah bagaimana agama itu bisa dipahami secara logika juga dengan iman. Nah, iman yang di sini yang dimaksud oleh Jesselyn ini bukan iman asal menerima, tapi iman berdasarkan iman cerdas, artinya iman yang bijaksana. Setelah mengkaji dengan logika, ketika logika buntu, nah disitulah iman bertemu. Jadi iman yang dipahami oleh Jesselyn ini masuk sama ada di dalam Islam. Makanya Jesselyn mudah untuk menerima Islam. Nah, inilah hidayah Allah terbuka ketika orang itu mengkaji agama, mengkaji kitab suci sebelumnya, akhirnya dibukakan. Ternyata banyak hal-hal yang menurut Jesselyn tidak masuk di akal dan tidak membuat imannya kuat dan tidak membuat hidupnya tenang. Maka mencari dia ke Geraha Mu'alaf. Nah, disitulah Jesselyn berbangga hati telah menemukan Islam. Begitu juga Dr. Gigi Karissa. Dia senang sekali dengan berislam. Dia mempelajari Islam bukan semata-mata karena suruhan siapapun, tapi dia panggilan Tuhan, panggilan Allah sebagai umat Islam yang kafah. Mudah-mudahan kedua mu'alaf cerdas ini sebagai contoh figur mu'alaf Indonesia khususnya dan juga mu'alaf dunia khususnya mengamalkan ajaran Islam dengan kafah. Demikian mudah-mudahan para pemirsa pemerhati channel Tanah Arah jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini supaya tetap channel ini memberikan materi-materi baru. Sebagai kata akhir, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin saya belajar, semakin saya hilang kepercayaan saya. Semakin hilang juga iman saya terhadap apapun itu, terhadap the concept of God itself itu menjadi sangat buram bagi saya. Jadi kan mungkin selama ini saya sadar sebenarnya Islam itu good, tapi ya still the same karena saya self denial dan saya juga karena otak kita sudah di firm dari family dibentuk bahwa you cannot enter Islam, dan kedua karena saya dari Protestan seperti biasa ya, Kristen itu kan sangat menentang untuk kita berpindah ke terutama Muslim. Yang lainnya tuh sebenarnya mereka agak fair-fair saja, mereka open. Jadi silahkan masuk agama mana saja asal jangan Islam. Betul. Tidak boleh, karena bahkan di pendeta-pendeta kita kalau mereka khotbah itu mereka akan selalu menentang, mereka akan selalu mengungkit tentang Islam untuk memperbagus Kristen. Dimana saya juga sangat merasa hal itu memang benar. Saya alami selama bertahun-tahun nih, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Pengen sih sebenarnya kita langsung tanya gitu ya, kenapa kamu mau jadi Islam waktu tanggal 27 Maret kemarin ya gitu. Kami orang tua nggak ada memaksakan sebenarnya gitu. Saya pikir juga masih lama. Saya nikah yang kedua dengan suami Muslim itu 3 Maret 2023 kemarin. Jadi saya pikir ikhtiar kami mengenalkan Islam aja. Pikirnya mereka bersyahadat tuh masih lama gitu. Tapi Masya Allah gitu, kami pulang umroh 2-3 hari kemudian anak-anak minta bersyahadat gitu. Jadi itu luar biasa ya, itu betul-betul hidayah dari Allah gitu, karena kami nggak ada memaksakan gitu. Dan tadi kalau tahu kehidupan itu anak-anak itu mereka juga menghafalkan Bible selalu membaca Bible gitu. Dan waktu proses saya sudah mualaf duluan tahun 2020, saya lepaskan mereka tetap baca Bible gitu, dengan tujuan tadi ya, maksudnya supaya mereka nanti masuk Islam tuh bukan karena disuruh sama maminya, tapi memang karena menemukan ayat-ayat seperti tadi ya sudah disampaikan Ustadz Musir Sitomorang gitu. Jadi Masya Allah itu mungkin sedikit ya, karena ada perbedaannya nih, hari ini ada yang nemenin gitu. Yang saya sampaikan juga tentang manfaat gerakan sholat, sebenarnya bulan
lalu ya, kalau nggak salah ya, itu sudah sempat saya sharingkan di sini, tapi mungkin mudah-mudahan yang sudah dengar nggak bosan ya, yang baru juga bisa dapat manfaatnya gitu. Saya bukan dan belum ustazah gitu, hanya sharing aja berdasarkan awalnya saya masuk Islam karena saya tertarik gitu dengan manfaat gerakan sholat dari sisi medis, karena latar belakang saya tadi dokter gigi ya gitu, sekarang berdinas di dinas kesehatan DKI Jakarta. Nah ini mungkin langsung masuk materi ya, karena sudah ada pembicara selanjutnya juga tadi kalau nggak salah Ustadz Nababan ya, sama juga izin Bu Dewi ya, guru-guru, Ustadz Ustazah yang ada di sini. Saya menyampaikan sedikit yang bisa dibagikan, mudah-mudahan bisa dipahami karena ada sedikit bahasa-bahasa kedokterannya. Nanti kalau ada yang nggak jelas atau mau dikoreksi juga silakan ya. Ya. Dulu awalnya saya itu tertarik dengan Islam tuh waktu masa pandemi. Nah ini kenapa saya sampaikan, karena dulu saya kepo banget gitu ya. Kepo tuh apa? Pengen tahu banget gitu ya. Kenapa sih subuh tuh jam segitu, zuhur jam segitu, asar jam segitu, maghrib jam segitu gitu. Dan ternyata Masya Allah itu semua nanti ada bukunya juga itu yang saya baca, kenapa di jam segitu gitu. Nah kalau dihubungkan dengan sains nih, ada yang slide selanjutnya. Kalau dihubungkan dengan sains itu nyambung, karena di alam itu ada spektrum warna. Nah itu terkait sama organ tubuh kita ya. Slide selanjutnya. Nah ini itu contohnya ya, nggak semua saya sampaikan. Misalnya kenapa sih kalau maghrib kan kita rata-rata minggir ya, bapak-bapak pulang dari kantor belum sampai rumah minggir ke masjid gitu kan, sholat maghrib dulu gitu ya. Kalau maghrib anak-anak disuruh masuk udah maghrib gitu ya. Nah banyak juga dibilang kalau maghrib kalau nggak minggir nanti banyak kecelakaan atau apa ya. Sebenarnya itu bukan apa mistis gitu ya, bukan kayak gitu, tapi justru itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan sains ada. Jadi di saat itu terjadi kayak ini tumpang tindih frekuensi ya di alam itu, makanya bisa mengganggu penglihatan kita. Nah jadinya makanya kenapa akhirnya pas maghrib gitu ya, kalau kita nggak minggir, nggak sholat, lanjutin perjalanan, bisa terjadi kecelakaan atau resikonya jadi lebih tinggi. Itu dari situ sebabnya gitu. Nah, kenapa bapak-bapak disuruh sholat subuhnya berjamaah ya di masjid gitu kan? Itu karena itu kadar ozon paling tinggi itu lagi subuh itu Pak, lagi jalan dari rumah ke masjid gitu. Kalau sekarang baru hits ya gitu, terapi ozon, udah dari lama sebenarnya ya. Rasulullah nyuruh kita sholat subuhnya bapak-bapak terutama di masjid itu supaya bapak-bapak dapat kadar ozon paling tinggi Pak, paling bagus di jam-jam segitu. Jadi kalau tahu keutamaannya sholat subuh berjamaah di masjid itu luar biasa, ada bonusnya lagi untuk kesehatan jasmani kita gitu ya. Ya, selanjutnya. Ya, ini dari jauh mungkin nggak kelihatan ya. Ini siklus fisiologi di tubuh kita, siklus hormon di tubuh kita dari jam ke jam. Nah, kenapa sholat duha itu dikasih keutamaan di sekitar jam 9, jam 10 gitu ya? Ya, jadi itu karena ternyata